Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Inilah dia Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bang Jumhur Hidayat. Saya bantu nih Bang. Aduh, Gawat. Ini luar biasa. Ini kita mau talk show atau mau konser sebenarnya ya Bang ya. Malam ini spesial yaitu Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yes. Kali ini sudah tahu kan sosok yang satu ini tadi udah bisa nyanyi. Nggak cuma nyanyi, masa mudanya, masih sekarang masih muda ya Bang ya? Alhamdulillah masih muda ya Bang ya. Itu juga jadi seorang aktivis dan sekarang jadi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Tapi saya nggak akan sendiri untuk mengulik lebih dalam sosok yang satu ini. Karena saya ditemani oleh 3 panelis saya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Maman Suherman, Mbak Shelly Anamita, dan juga Kang Adi Prayitno. Saya tuh penasaran banget nih Bang, sama tadi nyanyi bisa begitu ya. Dan sekarang Abang itu udah jadi Menteri Lingkungan Hidup. Dulu Bang Jumhur tuh sebenarnya adalah aktivis ya. Sekarang jadi Menteri, nyaman nggak? Udah mulai enak nggak nih jadi Menteri? Kebetulan Menterinya Lingkungan Hidup. Itu kan beda banget tuh Bang. Sebenarnya nggak, pergaulannya sama. Oh gitu. Pergaulannya dengan gerakan civil society, masyarakat sipil yang pro pada demokrasi, lingkungan dan sebagainya. Jadi itu agak asik gitu loh. Bahwa bedanya sekarang kita di sini ngambil keputusan dan atau tidak mengambil keputusan, ya mereka berbicara itu aja. Kenapa kemudian tetap melestarikan, tetap memelihara kesukaan terhadap musik? Saya rasa musik itu kan universal. Jadi kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa tersampaikan dengan cara yang formal, yang resmi, official, tapi dengan musik itu kita bisa tersentuh gitu. Dan bisa mengambil satu dan bisa mengelaborasi satu kayak lagu-lagunya. Tentunya kalau dalam kaitannya dengan kebijakan negara ya, itu nggak semua lagu tentunya. Lagu-lagu tertentu justru bisa menimbulkan, misalnya lagunya Iwan Fals ya, soal derubul doser itu, pohon tumbang. Nah, itu kan luar biasa tuh. Itu kan melihat bagaimana suasana kerusakan di lingkungan dalam penebangan pohon dan sebagainya. Misalnya ya, kayak gitu-gitu sebenarnya jadi tersampaikan, ada muncul emosi dan sebagainya. Saya rasa itu it's universal language ya. Tapi lagu cinta juga suka kan Bang? Suka, saya lagu cinta suka dong. Siapa lagu cinta? Sukanya lagu siapa? Aku masih di tempat ini. Cakrakan. Saya tertarik nih kalau sama Bang Jumhur nih. Ini tukang demo, aktivis tapi bisa musik itu bukan sesuatu yang kebetulan. Rata-rata tukang demo itu kan tampangnya angker-angker, Pak. Serius mikirin negara, bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi. Jadi suka ke musik itu apa sebenarnya yang mendasari Bang Jumhur dulu waktu menjadi aktivis ya? Apalagi kan jurusannya itu adalah teknik fisika kan dulu. Sesuatu yang mungkin kalkulasinya agak sedikit eksak dan matematis gitu, Bang. Kalau anak-anak seni, anak-anak sosial, ya tentu pasti agak lebih kehidupan sosialnya lebih terbuka dibandingkan dengan ya mungkin anak fisika, aktivis, demonstran yang kita lihat ya memang kehidupannya itu ya kaku, serius-serius. Nggak ada yang dunia-dunia kayak gini Bang. Di zaman Abang mungkin kalau bisa nyanyi itu agak ngepop lah kira-kira begitu. Apa yang membuat Abang itu jago nyanyi, suaranya bagus? Kalau ada konser Menteri Idol juara ini. Grand final ya pasti. Kalau saya latihan dulu lebih mengerikan lagi tuh. Enggak, jadi gini menurut saya sih, seni itu kan bagian daripada ekspresi ya. Ekspresi kebudayaan, ekspresi apapun itu bisa lewat seni. Dan salah satunya nyanyi dan bermusik. Saya ngarang puisi. Saya banyak ngarang puisi, termasuk melagukannya gitu ya. Ada beberapa, nanti mungkin satu hari ada kesempatan kita. Jadi buat saya sih tidak ada trade off, tidak ada kalau jadi aktivis, jadi berjuang gitu ya, maka lupa seni. Trade off tuh nggak ada. Jadi bahkan semakin menggelora harusnya ketika perjuangan itu juga dinaungi oleh cinta. Kan sebenarnya kita berjuang ini kan ada unsur cinta. Cinta kepada keadilan, cinta kepada orang yang kok
disingkirkan gitu. Itu memang bawaan orok aja lah, semua orang bisa gitu. It's in your blood gitu ya. Gitu Bang, aja kalau gitu kata lah, sekarang iya. gitu ya. Ini kan lagu 80-an itu dekat dengan aktivis nih Iwan Fals. Lagu Ambulan Siksak tadi. Menggambarkan ketidaksetaraan perlakuan. Perempuan yang bergelimang perhiasan tadi langsung disambut. Tapi rakyat kecil, ada lirik lagunya lanjutkan, suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata silahkan Bapak tunggu di muka. Modar aku kata si orang miskin. Fenomena ini masih terlihat terjadi hari ini? Saya rasa masih ya. Ya kita fair aja. Masih banyak ada keluhan-keluhan seperti itu. Jadi ya ini yang terus diperbaiki. Terus diperbaiki dan saya rasa sih dibanding dengan ya mungkin ketika lagu itu dijadikan sudah berubah ya. Tapi masih ada. Tapi yang pasti tidak boleh diabaikan. Tapi Bang Jumhur tidak berubah jadi neolib kan setelah jadi menteri? Ya enggak lah pastilah. Justru Pak Prabowo, aduh. Jadi saya jujur harus mengatakan bahwa dia justru menggeser ke sosialis. Paradigma neoliberal menjadi ya sosial demokrat lah. Lebih Pancasila. Karena itu beberapa kebijakan ekonominya terasa misalnya selalu dibilang populis dan sebagainya. Saya rasa itu bukan soal populis tapi soal ideologi sebetulnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Bang Menteri, kalau bermusik, berkesenian itu sudah ada di darah Bang Menteri. Kalau jadi aktivis, nah ini memang panggilan atau sesuatu yang memang dipengaruhi dari luar. Misalnya karena dulu jadi mahasiswa, jadi bergaul sama teman-teman, oh ini nih harus menyuarakan ini, akhirnya keikut. Atau gimana? Saya tuh lahir dari kalangan kelas menengah. Orang tua saya pejabat di bank. Kita hidup di kompleks. Dan di kompleks ya hidup dengan orang kompleks ya. Tapi saya nggak bergaul dengan orang kompleks. Saya bergaul dengan orang kampung istilahnya. Jadi orang-orang yang tanda kutip kehidupan ekonominya jauh dibandingkan dengan orang kompleks gitu. Jadi waktu saya kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, terus saya tuh jorok badan saya. Berenang di kali, di comberan. Tapi kakak saya tuh ya di kompleks gitu loh, jadi rapi bersih. Saya bergaul hitam apa semua gitu. Bahkan cerita ibu saya ya, kalau bapak saya pulang dinas, saya suka dibeliin sepatu, baju apa gitu. Saya pergi ke mereka, itu saya bagi-bagi gitu ke mereka. Saya pulang tinggal nyeker apa kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu-gitu nggak tahu saya siapa yang mengendalikan, kan yang Maha Kuasa aja saya. Tapi ya kemudian itu setelah dewasa kita teoritisasi. Oh ternyata ada ketidakadilan tuh ini penyebabnya ini. Jadilah kita aktivis, sebetulnya gitu. Kenapa kita berjuang tuh sementara call dulu. Menurut saya ya, yang saya rasakan gitu. Nah setelah itu baru kita teoritisasi. Kenapa gue harus nggak suka dengan kebijakan ini? Karena menyebabkan ini kemiskinan, penderitaan dan sebagainya. Jadi ngelawan. Sampailah jadi aktivis di TB kan. Waduh, tangkap deh. Tangkap, penjara lagi. Ya kan? Nah, boleh tuh diceritain itu ditangkapnya pada saat itu ketika ditangkap dari penjara. Pelajaran hidup apa yang Abang kemudian sampai sekarang itu diaplikasikan dalam kehidupan sampai dengan detik ini? Yang jelas saya tuh orangnya nggak berubah. Saya di dalam masa tahanan kemudian masa tidak ditahan, ya saya datar itu aja pikiran saya. Jadi menurut saya ini salah. Ketika saya di dalam saya salah, ketika saya berkuasa itu juga salah gitu. Jadi ini penting nih buat teman-teman aktivis ya. Mungkin Mas Adi tahu juga. Ada puisinya Rendra, sangkar besi tidak bisa merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Jadi kalau lo di penjara ditahan, kalau lo dasar lo hebat aktivis, ya lo keluar dari penjara lo tetap gagah gitu loh. Dan boleh jadi Mas Adi, ini boleh jadi ya. Banyak teman kita lulus dalam hal itu. Walaupun ada 1-2 yang akhirnya berubah sama sekali. Tapi ada yang lebih mengerikan Pak. Ya, jabatan, puja-puji, protokoler, penghormatan, fasilitas, itu seringkali merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Nah, itu ngeri itu. Itu godaan tuh ya? Godaan, gitu ya. Nah, itu sering kali. Salah satu yang menarik dari Pak Menteri dengan latar belakang aktivis ini Bang kan... Jumhur. Bang Jumhur. Oh, panggilnya Bang Jumhur. Nah, yang menariknya adalah beliau ini beristrikan seorang finalis Putri Indonesia, begitu ya? Runner up. Runner up, yaitu Ibu Alia Febiani. Boleh nggak Bang diceritain, itu gimana caranya atau tips trik
untuk siapa mungkin di luar sana yang punya kecenderungan yang sama, itu gimana caranya menggait hati seorang finalis Putri Indonesia? Dan ada cerita menarik apa Bang ketika mengejar beliau? Nah ini kita akan jawabnya usai jeda karena kita semua penasaran kira-kira bagaimana cara Bang Jumhur memikat hati seorang finalis Putri Indonesia. Tetap bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Anda kembali bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jawab nih Bang, pertanyaan dari Mbak Shirley. Jadi gimana menaklukkan hati finalis Putri Indonesia? Ya, tapi gini dulu, ada ceritanya gini. Saya tuh karena aktivis itu, saya tuh lupa harus mencari istri. Jujur ya, saya 36, 37 saya diancam sama bapak saya. Ini boleh jujur kan nih? Boleh dong. Ya, saya dipanggil, 36 saya belum punya pacar gitu. 36, 37. Terus dia bilang, hei Denci, saya dipanggil kan Denci kan. Kamu tahu nggak, orang tuh ngelihat kamu cuma 3 kemungkinannya. 1, impoten lah gitu. Ya kan? 2, kamu gay. Yang ketiga, kamu ya apa namanya tuh suka main perempuan lah kira-kira gitu. Hanya 3 itu. Jadi kenapa kamu gak nikah itu alasan orang. Wah saya kaget juga. Akhirnya saya baru buka radar saya. Semua temen yang saya punya, gue mau kawin, gue mau nikah. Tolong cariin, kenalin gue sama cewek-cewek gitu lah. Ya, karena kenalan lah masih A, si B, si C. Ya, akhirnya dikenalin sama Alia ini. Jadi saya memang niatin betul gitu untuk memperistri orang itu. Nah, saya ketemu, ini saya ngobrol, saya cecer dia. Akhirnya ya sudah saya uber lah gitu. Tapi gini juga, dia kan nggak mungkin dari saya sendiri kan, tapi dari dianya juga. Nah dia itu juga orangnya yang memang aventurir juga ininya gitu. Cara berpikirnya tidak mau yang biasa-biasa aja. Oke. Jadi dia kebetulan dia juga pernah jadi anak menteri. Pernah jadi anak menteri, anak petinggi di perhubungan waktu itu. Nah jadi dia tuh udah terlalu biasa lah mungkin kalau orang yang ya, stabil apa gitu ya. Nah, ketemu mas saya nggak jelas, kan penghasilannya apa nggak jelas. Tapi kok saya ngobrolin masa depan Republik gitu loh. Jadi dia tuh justru juga agak aneh gitu loh. Ini orang apa sih gitu loh. Tapi jadi tertantang. Akhirnya dia mungkin jatuh cinta. Jadi jatuh cinta duluan siapa? Ya jatuh pasti saya duluan. Oh gitu. Tapi kan bagaimana supaya dia juga jatuh cinta. Saya cerita apa adanya dan saya apa adanya. Saya nggak bisa. Jadi saya nggak berubah. Jadi tanya dia deh. Ketika saya nikah, setelah nikah sampai ya sih gitu-gitu aja. Oh iya kira-kira gitu. Nggak pernah berubah ya? Saya nggak berubah. Jadi, coba kita mau tes Abang kalau nggak pernah berubah secara sosoknya, tapi berubah nggak sih ingatannya kalau melihat foto atau grafis yang berikut ini? Ini adalah, pada saat istrinya dulu ikut Putri Indonesia. Bu Alia yang mana nih? Masih ingat nggak? Iya. Yang mana yang ketiga dari kiri? Kanan? Ya tengah-tengah itu. Oh. Kiri-kiri. Nah ini tengah yang tiga orang. Yang 3 orang di tengah itu. Yang di sini ya, yang rambutnya dikuncir. Ya. Satu lagi. Nah ini lebih banyak lagi nih orangnya. Ini yang sebelah kanan, sebelah kiri ya. Kanan tapi kedua. Yang putih, baju putih. Baju putih. Kanan, sebelah kanan. Baju putih ya? Oke. Jadi masih ingat berubah nggak Bu Alia yang dulu sama sekarang? Dia sih bilangnya, gue dibilang masih umur 27 katanya. Lagu loh gue bilang. Udah 40 sekian. Cantiknya tetap kan? Itu makin cantik. Ya. Makin cantik. Saya penasaran foto pembanding dari Pak Jumhur. Ada nggak foto pembandingnya? Ada nggak foto pembanding? Kayaknya ini berasal dari dunia yang lain, Bang. Ada yang gondrong di Instagram, dia bilang ganteng mana. Langsung Alia ngasih tanda cinta. Ada di Instagramnya. Saya kebayang, jadi aktivis itu nggak ada ganteng-gantengnya Pak Bin. Nah, ini yang terbaru. Kemarin dia ulang tahun. Ada tuh. Ini ulang tahun pernikahan nih. Ke berapa tuh Bang? Kemarin 2025. Oh, masih romantis. Kita lihat ya. Ini ikut demo nih. Oh, ikut demo? Gua ajak demo. Ini lagi liburan. Iya. Romantis ya, kita kasih tepuk tangan dong untuk romantisan yang terus dipelihara. Kalau seandainya kita tanya ke Bu Alia. ke Bu Alia, Bu kenapa mau pilih Bang Jumhur saat itu? Kira-kira jawabannya apa, Bang? Different.
Berbeda. Saya dianggap different. Dia juga orangnya suka yang challenge gitu. Oke. Jadi padahal dia tahu juga gue nggak punya penghasilan, nggak apa gitu. Jadi tapi dia yakin ya kalau bapak ini sempat ribut tuh. Jadi bapaknya itu kan anak ITB, pejabat di Kementerian Perhubungan ya. Setelah jadi menteri tapi kemudian karena dia karir jadi dia jadi pejabat lagi. Nah saya langsung lamar gitu. Nah bapaknya tuh nerima karena dia bilang begini, Jumhur anak ITB. Kalau dia mau cari duit, dia pasti bisa. Karena dia pasti punya network jaringannya. Jadi dia cuma percaya itu aja. Nah mungkin kalau dia nikah, pasti dia akan berusaha cari uang dong. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan bapaknya setuju. Dan gue rasa anaknya juga begitu. Dia percaya bahwa gue sebenarnya saya bisa cari uang. Gitu. Saya apa gue nih? Ada yang menarik lagi. Apa itu Bang? Kita hidup, sudah siap dengan hidup sebagai aktivis. Ini lucu lagi nih. Ini juga saya ini memang koinsiden ya. Saya nikah tanggal 19 Januari. Tapi persiapan nikah tanggal 19 kan udah lama pasti kan. Berbulan-bulan sebelumnya kita akan menikah. Tanggal 12 Januari, saya diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pembinaan TKI. Kira-kira sekarang kementerian nih. Kayak menteri lah gitu. Tanggal 19 menikah. Tanggal 12 diumumkan, seminggu kemudian menikah. Tanggal 22-nya dilantik. Orang nyangka, Alia mau sama Jumhur gara-gara jadi kepala badan. Enggak. Nah, jadi dia keliru. Dia mau sama gue saat gue memang begini apa adanya gitu. Dari nol ya. Dari nol iya. Termasuk ketika main musik, nyanyi itu termasuk hal-hal yang memikat hati Bu Alia saat itu. Saya rasa iya. Termasuk itu ya. Tapi kurang pede ya jawabnya, saya rasa iya. Jadi intinya apa adanya lah. Kalau saya orangnya apa adanya aja. Apa adanya. Tapi saya juga realistis. Saya nggak mau lupa untuk memelihara kehidupan. Jadi akan punya anak, punya istri kan harus bisnis, harus cari uang. Ya tetap kita lakukan itu. Kan Alia memilih karena different gitu kan. Different saya rasanya. Nikah berapa hari langsung jadi kepala. Tapi pengalamannya adalah zaman Soeharto masuk penjara, zaman SBY jadi kepala, sekarang zaman Prabowo jadi menteri lagi. Iya. Pernah nggak sih dia cerita rasanya jadi istri menteri, tiba-tiba jadi istri napi. Ya. Sekarang jadi istri menteri lagi. Iya. Ya itu kayaknya hidupnya kayak roller coaster gitu. Yung gitu. Tapi dia hadapin aja dengan rileks juga. Nggak berubah, nggak apa gitu. Tapi ada kalimat dia menarik di Instagram. Saya mau tahu di sininya nih. Apa? Alia bilang gini, katanya perempuan itu kuat. Jadi semua orang datang untuk bersandar. Anak, pasangan, keluarga, bahkan dunia seolah tahu kamu akan tetap bertahan. Tapi pelan-pelan kamu jadi tempat pulang semua orang tanpa punya tempat untuk pulang ke diri sendiri. Sampai akhirnya lelahmu bukan lagi tentang fisik, tapi tentang kehilangan rasa aku. Nah bagaimana Jumhur membuat Alia tetap tidak kehilangan rasa aku dan punya tempat untuk pulang? Ya, karena aku suka ini membiarkan dia kayak me time gitu ya. Dia meningkatkan kemampuan dirinya dia. Dia kan sekolah lagi atau apa kayak gitu. Itu kan buat dia kan. Saya support. Jadi enggak jangan kamu ngurus ini, enggak. Saya beri kebebasan untuk itu. Jadi apapun yang dia perlukan untuk meningkatkan kemampuan dirinya atau menemukan dirinya kembali atau gitulah ya, itu saya dorong. Jadi bagian daripada ya itu mungkin jawabannya yang tempat dia pulang dalam pengertian di sini kan menjadi diri dia lagi gitu ya. Artinya dia mau ngapain aja jangan hanya melayani gitu. Saya rasa tapi menarik loh dia loh. Kenapa dia menarik. Even saat saya jadi kepala badan, dia tuh menyusui, dia dapat jenis muri. Dia menyusui 21 bayi sekaligus. Karena air susunya banyak. Oke, dan dia rela untuk memberikan. Jadi ada anak satpam yang berbeda agama, yang orang tuanya ibunya melahirkan meninggal, anaknya harus kena ASI. Total ada 21 bersamaan. Jadi dulu kerjaan saya tuh dia kan pakai pompa itu saya juga suka mijetin dia dari emang ada cara mijetnya supaya air susunya banyak. Ada sertifikatnya 21 nama kan nggak boleh nikah kan. Gitu. Jadi kita kasih ke mereka kamuan. Pada saat itu dia ibu pejabat setingkat menteri lah kira-kira gitu. Tapi dia buat saya harus ya saya harus lah. Givingnya luar biasa. Ya itu. Jadi iya. Kalau Abang mau bilang sesuatu di momen ini selama mengarungi rumah tangga bareng,
Apa Bang yang pengen disampaikan ke Bu Alia? Terima kasih sudah bisa mendampingi saya yang mungkin roller coaster tadi. Dan terima kasih untuk bisa membukakan jalan kepada saya untuk lebih mencintai orang lain, sesama. Nah, itu bisa ketemu anak satpam dan mau menyusui anak satpam, itu gimana ceritanya? Ya kan mendadak orang perlu ASI gitu kan. Ya akhirnya cari-cari siapa, karena ada persatuan kayak donor ASI. Iya. Nah dia ikut di situ. Jadi ini ada nih anaknya ini perlu ASI, ya udah dia kasih bantu. Jadi di kulkas saya itu isinya ASI semua. Kita kasih tepuk tangan dong buat Bang Jumhur. Nah, Adi. Saya haru mendengar pengakuan dari Bang Jumhur ya. Tapi saya ingin beralih ke yang lain, hal-hal yang sifatnya heroik ya. Kita tahu bahwa Bang Jumhur ini 2 kali di penjara. Orde Baru dan kemarin sebelum Covid kalau tidak salah, waktu zaman Covid. Tapi per hari ini kan rebounds. Ini tentu bukan sesuatu yang gampang tentu saja bagi Bang Jumhur. Karena rata-rata kalau sudah berurusan dengan jeruji, penjara, dia itu agak sedikit down sebenarnya. Untuk tidak lagi tampil, tidak lagi menjadi sebagai aktivis. Apa yang sebenarnya mengantarkan Bang Jumhur ya bahwa penjara itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena tidak jarang orang yang sebenarnya kalau sudah punya persoalan hukum dia di penjara, tidak lagi mau jadi aktivis, tidak lagi mau jadi pejuang, tidak lagi mau menjadi misalnya mengadvokasi buruh dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada success story yang perlu dikasih ke adik-adik kita dan termasuk kita Bang. Kita ini belum tentu punya daya tahan seperti abang ini. Jangankan di penjara, dilaporin dikit meriang-meriang kan. Kira-kira begitu loh Pak. Ini 2 kali lagi di penjara. Iya 2 kali, lama. Nusa Kambangan ya kawan. Kadang-kadang rasio tuh tidak bisa menjelaskan itu. Tapi itu terjadi gitu loh. Kenapa kok kayaknya ngotot gitu ya. Padahal resikonya jelas. Tapi saya jujur, waktu saya kemarin ditahan itu, beda dengan ketika umur saya 21 tahun di ITB dulu. Bedanya? Beda sekali, karena gini, waktu 21 tahun yang sedih orang tua saya. Ya orang bapak ibu saya tuh kalau kan kita, ya, maaf ya Kak, setiap minggu tuh kadang suka makan dinner di luar. Gitu. Ketika saya di dalam, itu kejadian itu hilang lah. Jadi pernah makan bapak saya misalnya, begitu ngomongin ingat saya langsung nggak bisa makan lagi. Jadi kasihan juga, terganggu. Nah keadaan itu yang kasihan orang tua. Saya sendiri enjoy. Di dalam ya umur 21 bayangin aja masih seger-seger ya kan. Tapi sekarang saya stres. Karena saya harus kasih makan anak istri kan. Tapi ada juga memang rezeki Tuhan itu dari luar biasa. Saya ada bisnis bikin perumahan rakyat ya. Yang waktu saya di luar nggak laku-laku. Tapi begitu saya di dalam, laku. Saya nggak ngerti juga tuh, ada misteri itu. Aneh tuh Mas Adi. Akhirnya ya istri saya punya uang dong, karena kan bisa jual rumah-rumah, saya bikin koperasi perumahan rakyat lah. Gitu loh. Jadi itu tegang, karena apapun kita nggak bisa langsung turun kan. Gitu. Jadi lebih mencekam waktu ketika kita punya anak istri, kalau kita berhubungan dengan penjara gitu loh. Kalau kita di penjara gitu. Di Bang Jamur. Itu yang membedakan situasi dulu dengan sekarang ketika yang sebelumnya sama yang kedua gitu ya Bang. Gitu. Tapi saya dapat informasi juga kalau di penjara, Abang tuh tidak hanya sekedar menjalani hukuman aja, tapi juga ngajarin napi-napi lainnya selain tadi menulis. Apa yang diajarin di sana Bang? Ini ternyata zaman dulu ya, zaman dulu. Jadi tahun 89 saya masuk kan, saya 3 tahun sampai 92 ditahan. Lamanya di Sukamiskin. Itu banyak orang buta huruf. Karena iya jadi misalnya gini, ada orang yang membunuh santet gitu di satu desa mana, datang itu rombongan karena yang ngebunuhnya banyak gitu. Dan ternyata mereka pada buta huruf gitu loh. Dan banyak sekali di Sukamiskin waktu itu. Ya saya ngajarin baca A, B, C, D, Ali, pergi ke pasar. Saya ajarin tuh. Supaya desa. Setiap hari seminggu 2 kali atau berapa gitu kayak gitu. Itu salah satu pekerjaan rutin saya. Saya nggak pernah ngebayangin yang kita bebas tiba-tiba di kamar gitu. Nggak bisa kemana-mana. Saya sempat kira-kira 3 bulan. 3 bulan tuh dikunci 24 jam. Isolasi ya? 24 jam gitu. Ya Anda bisa bayangin yang kita anak muda umur 21. Yang biasa kemana tiba-tiba. Kalau saya tanya, kalau boleh ngulang waktu lagi. Menyesal nggak pernah di penjara? Enggak, karena kan saya bukan jahat. Saya di penjara tuh gara-gara saya tahu kan sebab-sebabnya. Saya waktu di ITB memperjuangkan penggusuran tanah-tanah rakyat. Tanah rakyat digusur oleh konglomerat, kita lawan, ini kita lawan. Jadi banyak akhirnya ya udah
ditangkaplah kira-kira gitu. Waktu dipecat dari ITB, ya saya lumayan nyesel. Tapi ibu saya menghibur dirinya gini, yang salah ibu, katanya. Kenapa? Karena ibu dulu doanya supaya kamu masuk ITB. Dan itu dikabulkan. Harusnya doanya masuk dan lulus dari ITB. Menarik juga ya, waktu itu saya keluar dari penjara, saya gabung sama Pak Habibie loh. Itu juga jadi pembicaraan. Kalau lihat, ini namanya CIDES, Center for Information and Development Studies. Saya dengan kelompoknya Pak Habibie, gabung di situ bikin research center. Dan kemudian sering ketemu Pak Harto juga. Padahal saya sebelumnya baru keluar dari penjara. Jadi hidup saya malah lucu-lucu gitu loh. Kok saya yang dipilih gitu? Kenapa saya dipilih untuk gabung di situ dengan Pak Adi Sasono ya waktu itu. Pak Habibie, Pak Adi Sasono. Ya sudah, saya kerja di situ. Begitu ya, ada reformasi dan seterusnya. Ketika aktivis masuk ke pemerintahan, otomatis dapat dua konsekuensi pandangan. Pertama, pandangan miring. Kedua, pandangan curiga. Ini tantangan dari istri loh Bang. Bagaimana kalau tantangan ini gagal? Anda kembali bersama kami di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban. Dan kali ini di segmen ini, kalau kita tadi sudah membahas banyak kehidupan pribadi, pemirsa Q&A. Tapi kalau kali ini kita akan bahas tantangan-tantangan Bang Jumhur sebagai seorang Menteri Lingkungan Hidup. Saya mau lempar pertama ke Kang Maman. Lagi-lagi seperti Instagramnya Bu Alia. Kenapa tuh? Ketika Bang Jumhur jadi menteri, dia langsung posting tentang, awalnya aku pikir ini hanya tentang peran baru. Ternyata tentang jiwa yang lebih dalam ikut dipanggil. Saat langkahku mulai bersinggungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, aku sadar merawat bumi tak jauh beda dengan merawat batin. Dalam depth psikoterapi kita belajar, yang tidak disadari akan terus memengaruhi. Begitu juga dengan bumi, yang diabaikan akan bersuara lewat krisisnya. Wow. Dan itu yang terjadi hari ini. Ya. Wow. Ini tantangan dari istri loh Bang. Bagaimana kalau tantangan ini gagal? Ya, saya rasa itu benar. Memang kita kan dulu menaklukkan alam gitu ya. Ternyata alam melawan gitu loh. Dan akhirnya kita banyak masalah. Namanya hidrometeorologi disaster. Ya. Longsor, apa semua, banjir bandang dan sebagainya. Nah, karena itu kita nggak boleh kita menaklukkan alam tuh. Paradigmanya harus berubah. Kita bersahabat, ya, bersahabat dengan alam. Membangun bersama alam. Itu yang sebetulnya harus menjadi paradigma baru. Dan saya rasa semua sekarang ke arah sana setelah menyadari ya. Baik itu terutama negara-negara yang pernah lebih dulu merusak lingkungan luar biasa ya, negara-negara industri. Mereka paling ngotot kan sekarang untuk. Jadi istilahnya, oke, kita ternyata cuma punya satu bumi. One earth, only one earth. Karena itu mari kita kerja keras untuk memastikan one earth ini dipelihara dengan baik. Dan saya rasa Indonesia udah masuk dalam putaran itu ya, sehingga kita juga ikut dalam berbagai konferensi internasional, kesepakatan internasional untuk memastikan misalnya emisi gas rumah kaca kita ya, emisi dari metan, karbon dioksida dan sebagainya, kita mereduksi itu betul-betul kita punya komitmen yang kuat tentang itu, dan itu salah satu tugas saya, dan karena itu memang berat. Itu berat betul, jadi ya, tapi berat itu kan kalau kita punya interest. Kalau kita nggak punya interest, benar-benar enteng-enteng aja. Mbak Shirley kayaknya ingin menyampaikan keresahannya ketika Bang Jumhur menjawab. Apa keresahannya? Betul, karena ada satu statement tadi dari Bang Jumhur yang saya catat, itu akan jadi berat ketika dikerjakan dengan hati, teman-teman. Artinya yang beliau lakukan ini dilakukannya dari hati. Dan itu dikonfirmasi oleh track record dan sepak terjang beliau sebagai aktivis. Nah, ketika aktivis masuk ke pemerintahan seperti sekarang, Pak, otomatis dapat dua konsekuensi pandangan. Pertama, pandangan miring. Kedua, pandangan curiga. Nah, ini apakah dengan semua gebrakan tadi, baik yang sudah maupun akan dilakukan, juga Abang dapatkan? Dan bagaimana Abang menghadapinya, Pak? Kita harus teguh aja. Ketika kita melakukan sesuatu, ternyata menyenggol, katakanlah orang-orang yang punya pengaruh dan sebagainya, sejauh kita tidak dengan cara brutal dalam pengertian misalnya menghina-hina orang yang berbuat salah itu, tapi kita hanya minta dia melakukan perbaikan sesuai regulasi, saya rasa sih kita jalan aja gitu. Nggak usah lagi pakai terlalu berlebihan lah begitu. Tapi aktivis-aktivis yang sefaham dengan saya misalnya,
saya harus sampaikan, jadi ada realita. Ada idealisme, tapi ada realita yang harus berjalan. Nah di sini mungkin orang mengatakan semacam kompromi, dan kompromi itu juga ya legitimate. Jadi jangan sampai juga kita karena menjadi pencinta lingkungan yang tanda kutip berlebih-lebihan ya, sehingga bahkan kita seperti menyetop pembangunan. Ini juga nggak baik. Karena bahkan ada yang lebih menarik lagi, orang yang cinta lingkungan kadang-kadang sama orang pun nggak peduli gitu. Nah, ini bahaya juga. Itu kita nggak se ekstrim itulah. Keseimbangan sebetulnya. Tapi jangan takut juga karena takut dianggap kita terkooptasi oleh kekuasaan sehingga tidak ada orang-orang yang idealis berani masuk ke dalam. Ya, ini kan bukan ruang vakum ya. Ini ruang kekuasaan tuh ruang yang justru menarik di sini. Nah, Anda tahan nggak tahan gitu aja. Ya kalau Anda misalnya gue malas berkuasa, takut gue terpengaruh, gue jadi nggak bisa. Ya berarti orang ini nggak tahan. Ya. Dia belum bertempur, belum apa, udah mundur dari gelanggang. Akhirnya yang berkuasa orang-orang yang mungkin jauh dari yang lebih ideal. Karena orang-orang baik tidak mau dalam kekuasaan. Bukan berarti saya baik, itu juga belum tentu baik lah. Tapi menurut saya terus berusaha menjadi orang baik, walaupun di kekuasaan. Bang, tapi kan kalau berbicara soal menyeimbangkan kata Abang tadi ya, sekarang tuh pertempurannya tuh di sosmed juga lumayan gencar nih Bang. Jadi kalau ada banjir dikit, di daerah A, B, C, D, ada kemacetan dikit, atau udara kotor dikit, atau ada apapun yang berkaitan dengan dampak lingkungan, orang tuh gampang banget jadi point finger sekarang. Iya. Ini Menterinya. LHK-nya nih, menterinya nih nggak bisa beginin, dan sebagainya. Itu gimana tuh bisa merespon itu? Boleh jadi dia benar, tapi kan sebenarnya kejadian itu akumulasi dari keadaan-keadaan sebelumnya ya. Nah tugas saya memastikan supaya itu tidak terjadi lagi. Misalnya bencana-bencana hidrometeorologi yang kayak di Sumatera, itu nggak boleh terjadi lagi. Maka kita sekarang sangat punya affirmative action, bagaimana lahan-lahan kritis di sana ditanamin tanaman keras dan sebagainya, tambang-tambang yang ilegal atau apa ditindak betul-betul nggak boleh. Itu kan bagian daripada itu. Sekarang misalnya soal kebakaran hutan, kan tiap tahun kebakaran hutan ya. Saya udah tahu nih, kita udah punya semua lah teropong-teropong yang mengetahui bakal ada terjadi di sini titik-titik bakarnya. Nah sekarang kita mitigasi. Dari sekarang kita lakukan sesuatu supaya itu tidak terjadi. Nah itu kan sebetulnya bagian daripada usaha supaya kita nggak jadi, ini nggak berubah kebakaran terus. Nah ya kita kerja. Bahwa tidak sempurna pasti. Indonesia kan bukan negara kecil, tapi kita punya sistem, punya cara untuk memperbaiki lah. Tapi kalau dihujat siap juga ya Bang? Ya kalau nggak lu siap dihujat ya lu jangan mau jadi apa-apa dong. Gimana lu masa nggak siap dihujat ya? Satu hal Bang Jumhur ya, saya kira soal kerusakan lingkungan ini kan sudah dirasa oleh semua banyak orang. Dan tentu apa langkah yang mesti dilakukan secara konkret bahwa persoalan lingkungan itu bukan hanya persoalan pemerintah. Bukan hanya soal menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup. Tapi ini menjadi civic culture bahwa lingkungan adalah milik kita bersama. Saya pernah melihat iklan rokok. Saya membayangkan orang itu ditakut-takutin seperti rokok soal lingkungan. Kan kalau iklan rokok ini kan tenggorokannya bolong, hipertensi, jantung dan seterusnya. Ada nggak langkah-langkah yang satu ini akan mengarah kepada kepedulian bahwa lingkungan adalah ya ini adalah urusan kita semua loh, bukan hanya urusan pemerintah dan menteri. Nah yang kedua, dari dulu kita selalu berkelahi tentang renewable energy sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Tapi Bang per hari ini hanya menjadi diskursus yang cukup panjang loh Bang. Apa yang mesti digaspol ini Bang supaya persoalan-persoalan kayak ini tuntas lah. Karena Abang ini tentu salah satu harapan kan, aktivis yang saya kira sudah punya pengalaman yang cukup tangguh di mana komitmennya memperbaiki kualitas Indonesia itu sudah mantap lah kira-kira begitu Bang. Jadi menurut saya komitmen untuk memperbaiki terus-menerus itu kan ya kita lakukan pasti ya. Misalnya bagaimana pohon kita bikin food estate yang untuk menanam tebu sekian juta hektar. Itu ujung itu bioetanol untuk menggantikan fosil tadi yang bisa mereduksi emisinya sekitar 70-90% dari hitungan totalnya semuanya. Nah itu kan emisi itu ke rumah kaca gitu ya. Nah itu satu. Yang kemudian juga misalnya sekarang berkembang hilirisasi pembuatan baterai untuk mobil, motor dan sebagainya. Supaya orang nggak pakai lagi bahan bakar dan sebagainya. Itu bagian daripada upaya-upaya itu. Nah kemudian penanaman pohon di mana-mana menjadikan kultur ini. Saya memohon juga kepada
semua adik-adik yang muda ini, karena Gen Z lebih ngeri loh. Gen Z itu ada survei 80% peduli lingkungan. Oke. Gen Z. Jadi bahkan ada survei juga kalau Anda beli sesuatu lebih mahal sedikit, tapi ini ramah lingkungan, Anda beli nggak dibandingnya? Dia milih yang itu Gen Z itu survei loh. Jadi sebetulnya saya ini kita berutang lah kepada mereka, karena itu kita bayar utangnya dengan kerja keras supaya mereka bisa selamat di kemudian hari. Dan mereka juga ikut serta loh. Makanya saya ada program Kelana, kenali lingkungan melalui bareng anak muda gitu ya. Jadi anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA dan sebagainya nanam mangrove, dia mengerti soal gas metan, rumah kaca, gambut kayak apa gitu. Dia mulai dan ada pengalaman batin terlibat langsung gitu. Ketika dia menanam itu beda ketika dia hanya di atas dalam ruangan belajar itu. Dia menanam, dia mengamati, dia memelihara. Nah itu sekarang program Kelana kita udah launching dan kita punya program juga sekolah udah 30.000 sekolah ya program apa kita punya. Jadi sekolah-sekolah yang bagaimana mentreatment lingkungannya dengan baik. Kita berikan penghargaan. Itu ada sudah 30.000 sekolah ikut terlibat. Kemudian anak-anak SMA. Nah sekarang kita masuk lagi ke universitas. Universitas ini bagus. UI bikin namanya UI Green Matrix. Jadi itu parameter-parameter di mana kampus disebut hijau apabila memenuhi parameter-parameter yang dibikin. Itu UI Green Matrix itu bagus. Udah dipakai oleh 1.500 kampus di seluruh dunia. Ya jadi saya rasa itu bagian daripada orang gandrung terhadap perbaikan lingkungan. Dan saya rasa saya merasa gini, tadi benar Pak. Jadi kini bukan tugas Kementerian Lingkungan Hidup. Ini tugas bersama. Bahkan saya mengatakan begini, tidak ada satu tekad apapun di dunia ini ya yang bisa menyatukan atau yang lintas etnis, lintas agama, lintas generasi, lintas bangsa, ya, lintas etnis dan semua lintasan lainnya kecuali tekad untuk memuliakan bumi. Itu kita bisa bersatu di situ. Ya, bersinergi bersama gitu Jadi ya. Lintas intelektual. Ada orang yang nggak sekolah pun dengan orang yang sekolah tinggi sama-sama mau menanam gitu loh. Jadi itu hanya bisa karena kita punya tekad yang sama memuliakan bumi. Termasuk ngerangkul teman-teman muda ini semua di sini ya. Jadi udah mulai pilih sampah belum teman-teman di sini? Kan masih ragu-ragu kan ngangguk-ngangguknya, ntar kena sanksi loh. Oke, karena ini udah masuk ke anak muda. Kira-kira kan tanggal 5 Juni itu diperingati sebagai Hari Lingkungan. Nih Bang Jumhur, kalau Bang Jumhur bisa kasih 5 hal untuk jaga lingkungan kita, 5 hal nasihat atau misalnya gerakan ke generasi-generasi muda, apa kira-kira 5 hal itu? Ya, yang pertama yang paling sederhana cara kita memperlakukan sampah. Top 5 jaga lingkungan ala Jumhur nih, apa aja nih? Bukan top 5, saya nggak tahu. Tapi buat anak-anak muda ya, misalnya sampah kantongin aja lah kalau belum ketemu tempat sampah. Ya, begitu udah ketemu tempat sampah, cari ini jenisnya apa. Kalau ini organik ya buang ke tempat organik, kalau anorganik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam tindakan nyata untuk menyelamatkan lingkungan. Seperti ya ikut menanam, ikut membersihkan dan sebagainya. Yang keempat, ini buat generasi muda juga ya, kalian satu hari akan menjadi apapun, pengusaha apa, karena itu terus perdalam pengetahuan batin dalam hal urusan lingkungan, sehingga ketika jadi manajer, menjadi pemilik modal, menjadi direktur, selalu punya orientasi terhadap lingkungan. Dan ini adalah hal yang paling penting buat teman-teman. Dan untuk terakhir adalah untuk pemerintah di daerah, di pusat dan sebagainya, lintas kementerian dan LSM, NGO, kita sebetulnya punya concern yang sama untuk urusan ini. Kita sama-sama cari jalan keluar untuk melindungi sambil pembangunan harus tetap berjalan. Jadi pembangunan berjalan, tenaga kerja terserap, green job terlaksana, pekerjaan orang-orang hijau, pekerjaan hijau ya, tapi tetap pemeliharaan lingkungan tetap terjadi. Itu kira-kira jangan adu-adu gitulah. Banyak sekali sekarang anak-anak muda dan bahkan kita semua sering memberikan vonis ke orang. Kalau medsosnya nggak aktif, seakan-akan nggak pekerja, Bang. Anda kembali bersama kami di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, kalau pertanyaan berikut ini akan ada jawabannya nggak ya? Coba kita mau tampilkan yang sudah disiapkan oleh tim Q&A. Ini adalah perbandingan statistik. Wih, berat banget nih ya. Jadi Jumhur Hidayat 4.272 followers. Ibu Alia 13.000 followers plus ada ting
centang birunya juga. Nah, nih kalau ngelihat ibu aja udah begini nih, sering aktif posting gitu-gitu. Merasa tersaingi atau terbantu justru, Pak? Terbantu lah pasti. Saya emang nggak aktif Instagram. Diem aja udah. Sekali-sekali, wah itu setahun sekali baru upload. Gitu? Gitu. Apa? TikTok? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Saya nggak punya. Saya punya, tapi nggak saya aktifin. Bukan karena nggak sempat aja kali ya update. Tapi sekarang teman-teman di kantor bilang nggak bisa gitu lagi. Lo tunjukin bahwa lo kerja lo ini biar publik tahu gitu. Sekarang mereka mau ngatur ini, tapi dengan manajemen yang serius. Gitu. Ya, go ahead, silahkan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu hyper reality. Jadi lo nggak kerja nggak bener, tapi seolah-olah lo ini gitu, itu nggak boleh. Tapi sebaliknya under juga nggak boleh. Lo sudah udah kerja, tapi lo nggak ada orang tahu, itu nggak boleh juga. Seimbang lah gitu. Jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan nggak diberitakan sama sekali. Biar publik natural aja menilainya. Nah, saya mungkin nggak natural. Kadang-kadang apa yang saya kerjakan publik nggak tahu. Gitu. Nah, menurut teman-teman di tim media gitu, nggak bisa gitu lagi. Coba kalau kita tanya Kang Adi. Kalau dalam dunia kerja pejabat publik, saya kira memang perlu juga untuk diamplifikasi dan dipamerkan. Karena banyak sekali sekarang anak-anak muda dan bahkan kita semua sering memberikan vonis ke orang. Kalau medsosnya nggak aktif, seakan-akan nggak pekerja, Bang. Kan itu yang harus diantisipasi. Saya kira orang seperti Bang Jumhur memiliki track record dan komitmen untuk bekerja, saya kira cukup luar biasa. Jadi medsosnya kalau diamplifikasi, apapun yang dilakukan terkait dengan komitmen terkait dengan lingkungan hidup, saya kira ini juga akan menjadi ukuran bagaimana isu-isu yang dibangun. Nah, yang kedua sebenarnya kalau kita dari jauh, Bang, bahwa isu lingkungan itu menjadi isu lingkungan penting, terutama di kalangan elit, Bang. Menurut saya ya, memiliki portofolio mentereng untuk menyampaikan ini, bahwa isu lingkungan hidup itu harus menjadi top of mind sebenarnya. Salah satunya adalah melalui media sosial. Saya hakul yakin bahwa ketika Abang memulai ini di media sosialnya, karena di dunia digital kita yang serba cukup luar biasa, jadi isu-isu lingkungan itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Kalau kita tanya kepada adik-adik kita nih, Bang, isu lingkungan itu nomor 400, Bang. Yang pertama itu ya isu ekonomi apa dan seterusnya. Kalau kita melihat sekitar kita, jangankan Jakarta lah, sekitarnya. Bisa di BSD, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok. Itu tingkat kepanasannya hari ini cukup luar biasa, Bang. Bahkan ada yang mengatakan matahari dan tanah itu tinggal sejengkal sekarang. Karena saking panas, sepanas-panasnya. Makanya ya tentu baik kalau kemudian medsos Abang nih diamplifikasi. Tentu Abang sebagai aktivis tidak akan hyper reality lah. Gimana tanggapannya Bang Jumhur? Ya saya akan melaksanakan. Akan ya, ditunggu nih berarti ya? Saya langsung follow loh, Bang. Apa yang saya akan laksanakan. Akan dilaksanakan. Demi kebaikan semua kan. Secepatnya berarti ya? Karena pejabat publik ya. Iya. Benar sekali. Pejabat publik ya, Anda bertanggung jawab pada publik, salah satunya menjelaskan apa yang kamu kerjakan kan gitu. I will follow your arahan, guidance. Oke, kita kasih tepuk tangan. Bang Jumhur, menutup dialog kita 1 jam ini, apa kira-kira yang ingin disampaikan? Mudah-mudahan saya kuat dan saya bisa seperti harapan teman-teman semua. Dan sejauh ini sih saya tough ya. Sampai saya kalau membela keyakinan, resiko apapun saya tanggung gitu. Nah, mudah-mudahan ketika sekarang juga seperti itu. Dan so far selama sebulan ini saya sudah tahu dan sudah mengerjakan langkah-langkah tadi. Terakhir sekali, singkat saja, Bang Jumhur, Indonesia ke depan lingkungannya mimpinya akan seperti apa? Saya rasa recovery terus-terusan kita lakukan dan kita harus naik derajatnya lah dari waktu-waktu sebelumnya, dan mudah-mudahan keberadaan saya itu dan guidance dari Presiden mampu mengangkat indeks lingkungan hidup di kita ini. Sekarang udah membaik lah begitu dan akan insya Allah jauh lebih baik lagi dengan determinasi yang kuat dari kita pejabat dan dukungan civil society dan nasihat moral supaya orang tidak selakah nomik lagi. Mudah-mudahan Indonesia semakin naik peradabannya dalam masalah lingkungan, kira-kira gitu. Amin. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Bang Jumhur, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Semoga perbincangan kita kali ini di Q&A bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Tapi sayang sekali perjumpaan ini harus kita akhiri sekarang. Tapi kita akan kembali minggu depan di jam yang sama. Untuk itu mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.